wabarakatuh. Selamat pagi, dimanapun Anda berada. Saya Nur Indriani, hadir menemani Anda dalam program spesial kita kali ini, Day See You. Dalam program ini menyajikan tentang isu-isu terkini yang ada di dunia ekonomi. Pernahkah Anda bertanya, bagaimana investasi asing dan juga kerjasama internasional memengaruhi kehidupan kita? Dimulai dari peluang kerja hingga teknologi canggih, semua ini bermula dari aliran modal global dan sinergi lintas negara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang Foreign Direct Investment atau FDI dan kerjasama dalam bidang bisnis internasional. Bagaimana keduanya bekerja, manfaat besar apa yang dihadirkan, tantangan apa yang dihadapi, dan juga kisah sukses perusahaan global yang menembus pasar dunia. Persiapkan diri Anda untuk memahami bagaimana perekonomian global ini membentuk masa depan kita. Mari kita mulai hanya di Day See You. Baik, kita mulai dengan dasar-dasarnya terlebih dahulu. Apa itu Foreign Direct Investment? FDI adalah bentuk investasi langsung oleh individu ataupun perusahaan dari satu negara ke negara lain. Ini berbeda dengan investasi portofolio, yang mana investor hanya membeli saham atau obligasi tanpa memiliki kontrol langsung. FDI melibatkan kontrol aktif terhadap operasi perusahaan di negara tujuan. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan seperti Toyota membuka pabrik baru di Indonesia, itu adalah bentuk FDI. Investasi seperti ini tidak hanya mengalirkan modal, tetapi juga membawa teknologi baru, menciptakan lapangan kerja, dan juga meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Selanjutnya, mari kita lihat 3 jenis utama dalam FDI. Jenis yang pertama adalah Greenfield Investment, di mana perusahaan induk mendirikan anak perusahaan baru dari nol, seperti pabrik atau pusat distribusi. Misalnya, pembangunan pabrik semikonduktor yang memengaruhi kebutuhan pasar lokal dan global. Jenis yang kedua adalah merger dan akuisisi. Dalam hal ini, perusahaan asing membeli perusahaan lokal atau bergabung dengan perusahaan lain untuk memperluas pangsa pasarnya, meningkatkan daya saing, serta memperluas cakupan geografis. Contoh dalam jenis ini yaitu Gojek dan Tokopedia yang menciptakan perusahaan raksasa seperti Goto. Dan jenis yang terakhir adalah joint venture. Joint venture yaitu usaha patungan antara perusahaan asing dan lokal. Contoh dari jenis ini yaitu PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia yang bergerak dalam bidang produksi bumbu masak. Tak dapat dipungkiri bahwa FDI memiliki banyak manfaat. Misalnya, meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan infrastruktur, dan juga meningkatkan devisa negara. Namun, dalam implementasinya juga terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah risiko ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada modal asing. Selain itu, FDI juga terkadang memunculkan isu lingkungan dan sosial, seperti kerusakan lingkungan atau konflik dengan masyarakat lokal. Untuk itu, kebijakan yang jelas dan keberlanjutan sangat penting dalam memanfaatkan potensi FDI secara optimal. Topik menarik yang akan kita bahas selanjutnya adalah kerjasama dalam bidang bisnis internasional. Kerjasama dalam bidang bisnis internasional adalah hubungan yang terjalin antara dua negara atau lebih, baik melalui perdagangan barang dan jasa, investasi langsung, atau kemitraan strategis. Kerjasama ini juga dikenal sebagai perdagangan internasional. Dalam pengertian lain, kerjasama dalam bidang bisnis internasional adalah hubungan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu
di bidang ekonomi. Misalnya, negara berkembang sering menjalin kerjasama dengan negara maju untuk mendapatkan akses teknologi, meningkatkan investasi, dan juga memperluas pasar lokal. Dengan kata lain, kerjasama ini bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga tentang keberlanjutan dan keadilan. Kerjasama internasional memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya adalah memperluas pasar hasil produksi, menambah devisa negara, mendorong pembangunan ekonomi yang merata, dan juga meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Sementara itu, dengan adanya kerjasama ini, negara juga mendapat manfaat yang sangat signifikan. Misalnya, yang pertama itu memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan juga investasi di antara para anggota. Selanjutnya, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan untuk mempermudah investasi. Lalu, manfaat selanjutnya itu mengidentifikasi peluang baru untuk kerjasama dan mengembangkan kebijakan yang mendukung pengembangan kerjasama bisnis di antara anggota. Manfaat yang terakhir yaitu mendorong integrasi ekonomi yang lebih efisien di antara anggota, serta mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi di antara anggota. Sebagai contohnya, ASEAN berhasil menciptakan integrasi ekonomi di Asia Tenggara, memperkuat posisi negara-negara anggotanya dalam perdagangan global. Adapun bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang bisnis internasional terdapat 3 bentuk utama. Yang pertama yaitu kerjasama bilateral, yang merujuk pada hubungan antara dua negara yang dirancang untuk memberikan manfaat yang saling menguntungkan. Contohnya seperti hubungan antara Indonesia dan Jepang di bidang otomotif, yang mana teknologi dari Jepang membantu produksi kendaraan di Indonesia. Bentuk yang kedua adalah kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan kerjasama antara negara-negara di kawasan yang melibatkan lebih dari dua negara. Kerjasama subregional merupakan kerjasama yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan regional. ASEAN adalah contoh kerjasama regional yang memperkuat hubungan antar negara di Asia Tenggara. Bentuk kerjasama yang terakhir adalah kerjasama multilateral, yang artinya adalah bentuk kolaborasi antara negara-negara di dunia yang tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi dilakukan untuk tujuan bersama yang spesifik. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia menciptakan aturan perdagangan global yang adil dan transparan. Kerjasama dalam bidang bisnis internasional dalam pelaksanaannya tidak semuanya berjalan mulus. Ada berbagai hambatan yang sering dihadapi, seperti perbedaan budaya dan bahasa, yang mana dalam beberapa kasus komunikasi yang tidak efektif dapat menghambat negosiasi bisnis. Lalu, kondisi politik dan regulasi hukum. Aturan hukum yang berbeda di setiap negara seringkali menjadi tantangan besar bagi perusahaan internasional. Hambatan yang ketiga yaitu tarif bea cukai dan pembatasan perdagangan. Kebijakan proteksi domestik seringkali meningkatkan biaya perdagangan antar negara. Beberapa negara bahkan memberikan kuota impor untuk melindungi industri lokal mereka, sehingga penting untuk mencari solusi logistik yang efisien. Hambatan yang terakhir yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang. Perubahan nilai tukar dapat memengaruhi keuntungan perusahaan yang beroperasi lintas negara. Untuk mengatasi ini, perusahaan perlu strategi yang matang, seperti memanfaatkan hedging untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi mata uang. Di sini, terdapat 3 perusahaan yang telah berhasil dalam memanfaatkan kerjasama internasional dengan sangat baik. Perusahaan yang pertama ada McDonald's. Dengan model waralaba, mereka telah beroperasi di lebih dari
200 negara. Mereka menyesuaikan menu dengan preferensi lokal. Perusahaan yang kedua ada Coca-Cola. Mereka menggunakan strategi distribusi global untuk mencapai konsumen di seluruh dunia. Perusahaan yang ketiga ada Unilever. Mereka menjaga keberlanjutan melalui operasi lintas negara, menjual produk di lebih dari 190 negara. Contoh ini menunjukkan bahwa kolaborasi internasional dapat menciptakan peluang yang besar, baik bagi perusahaan maupun negara. Kesimpulannya, Foreign Direct Investment atau FDI adalah alat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat, FDI dapat menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja baru, mendorong transfer teknologi, dan juga memperkuat daya saing global. Namun, kita juga perlu mengelola tantangan yang ada dengan bijaksana, seperti regulasi yang tidak seragam dan risiko fluktuasi nilai tukar agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kerjasama dalam bidang bisnis internasional adalah kunci utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi yang baik dan strategi yang tepat, kerjasama ini dapat menjadi landasan yang kokoh bagi masa depan yang lebih cerah. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih telah bersama saya di DayCU. Sampai jumpa pada pembahasan menarik lainnya di episode berikutnya. Saya Nur Indriani, pamit undur diri. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.